Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya mahasiswa ahli jenjang dari Stikes Fatir Husada Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak, Ibu tentang merek atau brand di Indonesia ini dan gimana sih cara proses untuk mendapatkan sertifikat halal, terus sertifikat PIRT, apa sih itu PIRT, terus mendapatkan sertifikatnya seperti apa, prosesnya seperti apa, BPOM, terus Haki, dan lain-lain. Nanti simak video berikut ini. Yang pertama itu merek atau brand. Merek adalah penggunaan nama logo, tren merek, serta slogan untuk membedakan perusahaan-perusahaan dan individu-individu satu sama lain dalam hal apa yang mereka tawarkan. Ini contoh pada salah satu brand atau merek yang bernama Citra atau KFC. Ini brand yang terkenal di Indonesia dan bisa didapatkan di mana-mana ya, kayak contohnya kayak Citra ini hand body bisa kita beli di mana-mana, di warung-warung kecil juga udah ada. Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini menunjukkan peningkatan citra merek akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini menunjukkan peningkatan kepuasan akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua itu PIRT. PIRT itu pangan industri dalam rumah tangga. Ini usaha-usaha kayak kue kering kayak gitu. Dan PIRT ini adalah sertifikat izin pangan industri rumah tangga yang diberikan oleh bupati atau wali kota melalui dinas kesehatan. Pentingnya sertifikat ini adalah sebagai tanda bahwa makanan dan minuman yang dipasarkan itu layak jual. Pelaku usaha di bidang kue kering dalam skala rumahan memerlukan legalitas PIRT dan NIB sebagai bukti produk layak edar dan diakui usahanya oleh pemerintah ya. Ini Ibu Bapak proses dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat PIRT. Yang pertama itu melampirkan fotokopi kartu penduduk ya atau KTP. Yang kedua itu melampirkan foto pas foto 3x4 pemilik usaha rumahan 3 lembar. Yang ketiga melampirkan surat keterangan domisili usaha dari kantor camat. Yang keempat itu melampirkan denah lokasi dan denah bangunan. Yang kelima itu melampirkan surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Yang keenam itu melampirkan surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada dinas kesehatan. Terus yang lanjutnya yang ketujuh itu melampirkan data produk makanan atau minuman yang diproduksi. Yang ke-8 itu melampirkan sampel hasil produksi makanan tersebut atau minuman yang diproduksi. Yang ke-9 itu melampirkan label yang akan diproduksi pada makanan atau minuman yang diproduksi. Yang ke-10 itu menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh dinas kesehatan. Terus yang ke-11 itu mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPPIRT tersebut. Yang ketiga itu sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH atau penyelenggaraan jaminan produk halal. Berdasarkan fakta tertulis yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia
pada intinya itu sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adapun proses untuk mendapatkan sertifikat halal adalah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk yang didapatkan berdasarkan proses sertifikat halal. Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal seperti contoh di atas ini. Adapun Ibu Bapak, proses sertifikat halal oleh BPJPH sendiri dapat dirangkum sebagai berikut ya. Untuk prosesnya itu usaha itu yang usaha mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH. Selanjutnya dari BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan jangka waktu paling lama itu satu hari kerja ya Ibu Bapak, terhitung sejak dokumen permohonan itu dilengkapi dan dinyatakan lengkap oleh BPJPH itu tersebut. Terus selanjutnya itu habis dari situ auditor halal LPH melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk paling lama itu 15 hari kerja ya. Dan pemeriksaan produknya dilakukan lokasi usaha yang akan diproses pada saat proses produksi tersebut. Habis dari situ hasil pemeriksaannya itu nanti diujikan kehalalan produknya oleh LPH. Disarankan nanti ke MUI provinsi, MUI kabupaten kota atau majelis permusyawarahan ulama dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPH melalui sistem elektronik terintegrasi. Habis itu menetapkan kehalalan produk dilakukan oleh MUI atau MUI provinsi atau MUI kabupaten atau majelis permusyawaratan ulama. Habis itu sidang fatwa halal tersebut memutuskan kehalalan produk paling lama 3 hari kerja sejak MUI provinsi atau kota atau majelis pemusyawaratan ulama itu menerima hasil pemeriksaan produksinya tersebut. Untuk yang keempat itu persyaratan itu BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dari BPOM RI ini berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan secara full spektrum mulai dari penilaian sebelum suatu produk diizinkan beredar, meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan. Pengawasan setelah produk diizinkan beredar, penindakan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun syarat daftar BPOM adalah sebagai berikut ya teman-teman, yang seperti di atas itu ada identitas direktur, EKTP atau NPWP, nomor HP, email, terus identitas penanggung jawab, terus dokumen perusahaan lengkap, CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik, terus dokumen pabrik lengkap, terus dokumen bahan baku lengkap, dokumen produk lengkap, jenis produk, terus klarifikasi produk. Yang kelima itu haki. Haki ini hak kekayaan intelektual, yaitu menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dijelaskan sebagai kekayaan tidak berwujud yang dihasilkan oleh pemikiran atau kreativitas manusia yang menghasilkan manfaat ekonomi dalam seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi ciptaan atau ciptakan. Adapun jenis-jenis haki adalah yang pertama itu paten. Untuk yang kedua itu merek. Terus di merek ini di sini secara sederhana misalnya merek bisa
artikan sebagai tanda dengan unsur pembeda yang berguna untuk membedakan barang atau jasa ya. Terus mengapa sih penggunaan merek penting untuk barang atau jasa yang dihasilkan? Karena pasalnya dengan menggunakan branding atau produsen bisa menikmati fitur branding berikut. Terus tandanya itu mengenal sebagai pembeda dari hasil produksi orang lain. Terus sebagai alat promosi merek mewakili produksi yang dihasilkan. Terus jaminan atas mutu dan dari suatu barang. Terus menunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Yang selanjutnya itu hak cipta. Tinjauan kelima dalam macam-macam hak ini adalah indikasi geografis. Jadi hak cipta ini kualitas dan karakter tertentu itu ya, produk yang dihasilkan darinya yang di JKI Kemenkumham menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan pendaftaran indikasi geografis IG adalah pemerintah provinsi atau kabupaten. Yang selanjutnya itu desain industri ya. Desain industri ini ditegakkan DKI Kemenkumham pada ayat 2 syaratnya yaitu harus dipenuhi terkait pendaftaran desain industri itu. Jadi desain industri tersendiri itu juga harus terdaftar ya di undang-undang itu. Terus yang selanjutnya itu rahasia dagang. Rahasia dagang di sini tinjauan rahasia dagang ketentuan itu ada pasalnya juga ya yang mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi yang tidak diketahui masyarakat di bidang teknis dan komersial ya yang memiliki nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan komersial. Bisa dibaca lebih lengkapnya di atas. Pada intinya ini rahasia dagang ini pengolahan atau penjual dan informasi lainnya di bidang teknis yang memiliki ekonomis dan diketahui harus diketahui itu publik ya. Jadi prosedur baku yang dituangkan dalam ketentuan internal perusahaan. Jadi internal ini rahasia dagang. Terus selanjutnya desain tata letak sirkuit terpadu. Di sini yang terakhir itu haki ini desain tata letak ini terpadu. Ada pasalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 menjelaskan bahwa rangkaian terpadu adalah suatu produk berupa barang jadi atau barang setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur dan paling sedikit salah satu unsur tersebut merupakan unsur aktif sebagai atau seluruh saling berinteraksi, bersosialisasi dan terbentuk secara terpadu. Terus selanjutnya ini ada proses pendaftaran dan perlindungan haki ini bisa didaftarin melalui online seperti prosesnya itu masuk ke situs ini seperti yang di atas ini ya ada hakcipta.dgep@go.id. Terus lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan passwordnya. Selanjutnya itu login menggunakan username yang telah diberikan dan mengunggah foto dokumen persyaratan. Adapun persyaratan-persyaratannya itu antara lain surat permohonan pemindahan hak, terus surat penjamin bukti pengalihan hak, terus selanjutnya fotokopi surat pencatatan cipta, KTP, surat kuasa atau akte perusahaan. Sudah selanjutnya itu dokumen lainnya itu melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran dari pendaftaran hak cipta, menunggu proses pengecekan atau pendokumen persyaratan formal jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi mengunggah dokumen persyaratan. Terus habis itu sertifikat dapat diunggah dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui approval. Itu aja yang bisa kami jelaskan dari mata kuliah entrepreneur nursing ini.